Rahasia menyimpan uang biar enggak cepat habis dan enggak pernah habis. Nah, sejak zaman dahulu teman-temanku orang Jawa percaya bahwa uang bukan sekedar benda-benda yang mati, tapi juga memiliki sebuah energi yang bisa mempengaruhi kehidupan pemiliknya. Nah, karena itulah cara menyimpan uang tidak boleh sembrono atau sembarangan. Ada beberapa rahasia yang diwariskan dari nenek moyang agar uang selalu betah kita miliki dan tinggal di rumah. Bahkan rezekinya tambah mengalir dan tidak cepat-cepat habis. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita ikuti dalam pembabaran Primbon Jawa saat ini di channel Hendrik Gimbyong. Selamat datang di channel Hendrik Gimbyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam bagas kewarasan kewilujengan untuk kita semuanya. Semoga panjenengan keluarga diberikan sehat walafiat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip agar tidak gagal paham. Namun sebelumnya teman-temanku, mohon bantu untuk like, komen, dan jangan lupa subscribe J. Mohon bantuannya untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ilmu penting tentang tatanan kehidupan buat kita dan anak cucu di generasi sekarang. Ya, matur sembah nuwun. Oke, rahasia menyimpan uang biar nggak pernah habis. Oke, yang pertama yaitulah jangan simpan uang di dompet yang kosong. Karena apa? Leluhur mengajarkan dompet harus selalu diisi, walau hanya selembar uang kecil. Dompet kosong ibarat rumah tanpa penghuni, membuat energi uang enggan datang. Menurut pembabaran Primbon, menyimpan uang di dompet yang selalu terisi adalah simbol pintu rezeki yang selalu akan terbuka. Yang kedua adalah letakkan uang di tempat yang bersih dan tertutup. Nah, uang itu jangan diletakkan sembarangan di lantai atau meja yang berantakan. Nenek moyang percaya menyimpan uang di tempat yang bersih dan tertutup akan menjaga aura positifnya. Ada yang menggunakan uang kain merah atau hijau atau membungkusnya uang sebagai lambang kemakmuran. Nah, itu adalah sebagai motivasi diri. Nah, yang ketiga itu adalah sisihkan uang untuk sedekah sebelum disimpan. Petuah juga mengatakan sing menehi bakal tinampi. Nah, artinya apa? Siapa yang memberi ia akan menerima. Sebelum menyimpan uang, sisihkan sedikitlah untuk sedekah. Rezeki yang dibagi akan bisa kembali berlipat ganda. Nah, yang keempat yaitu adalah simpan uang di timur atau tengah rumah atau tenggara rumah. Nah, itu juga penting. Arah-arah ini dalam falsafah Feng Shui dan Primbon Jawa, arah timur dan tengah atau tenggara adalah simbol matahari, terbit dan kesuburan. Nah, menyimpan uang di arah ini diyakini memperkuat energi rezeki kita, membuat alirannya menjadi juga lancar. Nah, di sini kita akan babarkan ada sebuah kisah nyata ya, kisah nyata dari seorang pedagang pasar. Seorang pedagang pasar di pasar yaitu adalah di Solo selalu membungkus sebagian uangnya dengan kain merah dan menyimpannya di kotak kayu di sudut timur rumah. Nah, ia percaya itu adalah uang induk. Nah, uang induk ini juga penting yang tidak boleh dibelanjakan. Ajaibnya, meskipun dagangannya pas-pasan, ia tak pernah kekurangan dan selalu saja punya cadangan-cadangan untuk apa nggih? Untuk uang di saat dia genting atau saat riskan atau dikatakanlah dana taktis seperti itu. Nah, filosofinya di balik rahasia ini, di balik semua kepercayaan-kepercayaan ini tersimpan pesan yang cukup bijaksana. Yang pertama yaitu jangan pernah menghambur-hamburkan uang. Itu yang kedua, selalu sisihkan untuk masa depan dan berbagi untuk sesama. Yang ketiga adalah hormati uang dengan menyimpannya dengan rapi dan teratur. Uang yang dijaga dengan ibaratkan baik, ibarat tamu yang dihormati, ia akan betah lama-lama di rumah kita. Nah, ini merupakan rahasia menyimpan uang menurut petuah Jawa. Maka dari itu di tanah Jawa leluhur kita bukan hanya meninggalkan warisan-warisan tanah dan rumah, mereka juga meninggalkan petuah-petuah kehidupan yang syarat maknanya, termasuk yaitu adalah tentang cara menyimpan uang. Ini adalah tata cara kehidupan dan bisa dikatakan manajemen juga, manajemen keuangan. Nah, bagi orang Jawa tempo dahulu, uang bukan sekedar alat tukar, tapi simbol energi yang harus dijaga dengan secara hati-hati. Petuah ini berkata, ojo sembrono nyimpen duit utawa harta, amarga duit kuwi ya kudu direwangi, dikancani, direwangi. Jangan sembarangan menyimpan uang karena uang pun harus diberi teman.
Nah, lalu apa maksudnya sih? Maksudnya, bagi nenek moyang, uang yang punya jiwa atau pamoring rezeki, uang itu memiliki katakanlah adalah pamor atau aura, yaitu adalah aura rezeki atau pamor rezeki. Jika kita asal-asalan menaruh uang, energi baiknya bisa luntur, rezeki pun bisa seret. Nah, ini adalah merupakan rahasia yang penting buat kita. Rahasia yang pertama, simpan uang di tempat yang bersih dan tertutup. Leluhur percaya uang yang disimpan di tempat kotor, berdebu, atau terbuka akan membawa hawa yang kurang baik nantinya. Maka mereka selalu menyimpan di kotak laci atau tempat khusus yang rapi dan tertutup. Konon menyimpan uang dengan rapi membuat pemiliknya dihargai oleh rezekinya itu sendiri. Di zaman sekarang ini bisa diartikan sebagai menghormati setiap rupiah yang kita miliki, tidak menghambur-hamburkan dan menatanya dengan disiplin. Dan yang kedua yaitu adalah rahasia sisihkan di awal, bukan disisakan. Sisihkan di awal dulu. Nah, orang Jawa tua berkata, sopo sing nyisihke sepisanan, kuwi bakal orang bakal kelangan pisanan meneh. Jadi orang yang menyisihkan artinya itu siapa yang menyisihkan di awal tidak akan kehilangan di awal juga. Maka petua ini mendorong kita untuk menabung. Begitu mendapat uang, bukan menunggu sisa-sisa uang tadi, tidak, tapi karena kalau menunggu sisa-sisa nanti seringnya tidak akan ada yang tersisa, malah justru kurang. Nah, maka dari itu di awal kita menabung dulu. Nah, ini merupakan manajemen keuangan nenek moyang zaman dahulu. Yang ketiga rahasianya yaitu adalah jangan simpan semua di satu tempat. Nah, kenapa? Iya, leluhur kita juga punya prinsip memecah simpanan. Namanya memecah simpanan. Bukan hanya untuk keamanan dari maling, tapi juga karena filosofi rezeki terus menyebar agar harus menyebar supaya berkembang. Mereka biasanya menyimpan sebagian di rumah, sebagian di lumbung, sebagian dititipkan ke orang yang dipercaya. Nah, kalau zaman dahulu itu belum ada kepercayaan untuk kepada bank, belum, tapi dititipkan kepada orang yang percaya. Kalau orang percaya dan orang yang bisa menyimpan uang itu disebut dulunya adalah wong sing setiti. Nah, sekarang kita bisa mempraktekannya dengan menyimpannya di rekening berbeda atau investasi beragam. Itu sama, tapi dengan eranya seperti ini ya kita lebih menggunakan sesuatu yang praktis dan simple dan lebih aman lagi. Oke. Rahasia yang keempat yaitu adalah jangan menyimpan uang saat sedang marah atau sedih. Nah, ini penting banget. Ini mungkin terdengar aneh, tapi orang Jawa percaya bahwa emosi pemilik bisa mempengaruhi aura uang itu sendiri. Nah, kalau uang disimpan saat hati sedang buruk, konon energi itu akan melekat dan membuat rezeki berikutnya ikut seret juga. Maka dari itu sebelum menyimpan uang, biasakan membaca doa untuk mengucapkan syukur Alhamdulillah karo orang muslim. Nah, rahasia yang kelima adalah beri teman pada uang. Nah, ini maksudnya gimana? Inilah yang dimaksud uang harus diberi teman utawa dikancani. Leluhur sering menaruh koin logam, beras atau daun tertentu di tempat penyimpanan uang. Nah, bukan untuk mistis berlebihan, tidak, tapi sebagai simbol bahwa rezeki akan bertambah karena uang tidak kesepian, betah tinggal di sini bersama-sama. Maka jika kita terlihat atau melihat lebih dalam, semua petuah ini bukan hanya soal tempat menyimpan uang, tetapi soal cara menghormati rezeki itu bagaimana, esensinya bagaimana, dengan rapi, dengan disiplin, sabar, dan syukur. Uang akan betah bersama kita dan rezeki pun akan mengalir lebih lancar lagi. Nah, jadi teman-temanku ingatlah nggih, rezeki sing direwangi bakal mulih maneh. Nanging sing diabaikan bakal lunga selawase. Artinya rezeki yang dijaga akan selalu kembali lagi, betah kembali datang lagi dan terus datang lagi, bertambah lagi ngajak temennya. Tapi yang diabaikan akan pergi selama-lamanya. Nah, teman-temanku, semoga pembabaran Primbon Jawa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga ini bisa menjadi refleksi, apresiasi, dan introspeksi kita semua dan khususnya pribadi aku, agar kita dapat belajar mana positif yang harus kita gunakan dan mana hal negatif yang harus kita hindari, dengan bertujuan supposito yang baik ke depannya untuk kehidupan kita dari pembelajaran pembabaran Primbon Jawa hasil waris nenek moyang kita. Semoga ini dapat bermanfaat. Saya doakan panjenengan dan sekeluarga diberikan rezeki-rezekinya lancar, yang punya hutang semoga hutangnya cepat lunas dan diberikan kesehatan jasmani, umur yang panjang, sehat walafiat dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Salam rahayu bagas kewalasan kawilujengan kagem kita sedaya. Akhir wassalam bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nek do pengen sinau weton primbon Jawa langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya, Ngger, kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan primbon Jawa neng channel Hendri Kim Yong iki. Bener Nger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Ceng sopo telaten nonton channel Hendri Kim Yong bakal temoto uripe lancar, rezekine utange ndang lunas. Mula ayo delengono channel Hendri Kim Yong terus ben tentrem uripmu.